Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media Islami, berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islami, simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Para sahabat, hidup lebih berkah, sukses dan bahagia. Amalkan 7 amalan sunnah Rasulullah. 7 amalan sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan diamalkan. Yang pertama yaitu senantiasa kekal wudu. Wudu adalah salah satu cara untuk menyucikan diri dari hadas kecil. Orang yang menjaga wudunya akan disayangi oleh Allah. Kata Khalifah Ali bin Abu Thalib, orang yang selalu berwudu senantiasa, ia akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat, dan dijaga oleh malaikat dengan 2 doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah. Yang kedua yaitu istighfar setiap masa. Istighfar ialah memohon keampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah tidak sekali-sekali akan menyiksa mereka sedang engkau, wahai Muhammad, ada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar atau memohon ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. 3 yaitu membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Membaca Al-Quran merupakan salah satu sunnah Rasulullah, terutama membaca Al-Quran pada waktu sebelum terbitnya matahari. Belajar pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dan memahami isinya. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, dan jangan dijadikan Al-Quran sebagai bacaan-bacaan sahaja. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan panduan dan membudayakan Al-Quran dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat benar, yaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa mereka beroleh pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Kemudian yang keempat, sholat jamaah di masjid. Sholat yang lebih baik adalah sholat berjamaah di masjid, karena pahala orang yang sholat berjamaah di masjid sangatlah besar. Pahalanya dihitung pada setiap langkahnya dia ke masjid, dan dia juga akan memperoleh pahala berjamaah sebanyak 27 pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh alangkah ingin aku menyuruh para sahabat melakukan sholat, dan aku suruh seseorang untuk mengimaminya. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang
yang membawa beberapa ikat kayu api menuju rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah untuk membakar rumah mereka dengan api. Kemudian yang kelima yaitu melakukan sholat duha. Sholat sunnah duha adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena sholat sunnah duha ini banyak kelebihannya. Di antara kelebihannya ialah pintu rezeki dibuka dan dimurahkan rezeki. Waktu sholat sunnah duha ialah dalam naik matahari sampai sepenggalah dan berakhir di waktu matahari tergelincir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada tiap-tiap pagi lazimkanlah atas tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu bersedekah. Tiap-tiap tahlil satu sedekah, tiap-tiap takbir satu sedekah, menyuruh berbuat baik satu sedekah, dan cukuplah sebagai ganti yang demikian itu dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, salat tahajud. Salat tahajud ialah salat apabila terjaga daripada tidur malam. Sebaik-baiknya sepertiga malam yang terakhir, yaitu dalam lingkungan jam 3 atau 4 pagi. Jumlah rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Di antara fadilahnya yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan Allah dan menampakkan kesan ketaatan di wajahnya. Dikasihi oleh para ahli ibadah dan orang mukmin. Percakapannya menjadi hikmah dan bijaksana. Dimudahkanlah hisab ke atasnya, mendapat catatan amal dari tangan kanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bangunlah pada sebagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, senantiasa bersedekah. Sedekah ialah seseorang itu mengorbankan sedikit hartanya untuk diberikan kepada orang yang memerlukan dengan hati dan perasaan yang ikhlas karena Allah. Bagi orang yang rajin bersedekah, Allah akan gandakan setiap sedekah dengan rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-sekali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Apakah hanya 7 amalan itu yang harus kita jaga dan kita laksanakan untuk menggapai derajat tinggi, selamat dan bahagia di dunia akhirat? Tentu saja tidak. Banyak tugas dan amalan lain yang menanti Anda harus tahu fadilah atau keutamaan dan pahala menuntut ilmu atau mengerjakannya. Anda mesti tahu dahsyatnya berbakti kepada orang tua, khususnya pada sang ibunda. Anda mesti tahu bahwa menyantuni anak yatim dan kaum duafa adalah wajib bagi mereka yang mampu. Anda mesti tahu bahwa jihad fi sabilillah di zaman sekarang itu tidak harus mengangkat pedang atau memanggul senjata api. Akan tetapi jika 7 amalan di atas sudah menjadi kebiasaan Anda sehari-hari, maka insya Allah akan Anda beroleh derajat yang tinggi
dan selamat dunia akhirat. Para sahabat, itulah selanjutnya secara spesifik kita akan membahas dahsyatnya sholat tahajud dan sholat duha agar Anda tidak menganggap remeh atau enteng kedua sholat tersebut. Para sahabat, inilah 7 amalan sunnah Rasulullah yang bikin kita hidup sukses, berkah, dan bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.